Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Fitriani, saya Rizka Ega Aulia, saya Taskia Aulia, saya Izzatun Nisa. Di sini kami akan menampilkan drama pendek dengan tema Uang di Jalan Hati yang Diuji. Selamat menyaksikan. Pose with the fans. Setiap hari ada hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Mungkin cuma angin yang lewat, daun yang jatuh, atau seseorang yang melangkah pulang dari toko. Dan kadang, dari hal yang sepele itulah muncul momen yang diam-diam bisa menguji siapa kita sebenarnya. Hari ini, Bu Tazkia, seorang guru yang sederhana dan hangat, berjalan pulang dari belanja. Dia membawa beberapa kebutuhan untuk sekolah. Tapi tanpa sadar, selembar uang jatuh dari tasnya. Ia tidak melihatnya, tak ada yang tahu, dan tidak ada yang memperhatikannya. besok harus beli kertas gambar buat kelas 4. Uangnya cukup gak ya? Di sisi lain, dua muridnya, Iza dan Rizka, sedang jalan kaki pulang. Mereka tidak tahu bahwa hari itu mereka akan bertemu pilihan yang tak mereka duga. Bukan pilihan antara benar dan salah yang jelas, tapi pilihan yang datang diam-diam, tanpa suara, tanpa guru yang memberi soal. Uang yang jatuh itu mungkin cuma selembar kertas, tapi bagi dua anak ini, uang itu membawa pelajaran besar tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk memilih yang benar, bahkan ketika tidak ada yang menonton. Riz, aku tuh pengen beli puzzle yang di toko itu tuh, tapi sayang uang aku belum cukup. Sabar ya Ija, nabung dulu. Riz, ada uang 50.000. Hah, di mana? Tadi gak ada orang. Kayaknya rezeki kita deh, kita bagi 2 aja yuk. Tapi jangan-jangan ada orang yang jatuhin. Emang kita lihat orang lewat. Tadi aku lihat Bu Tazkia lewat, tapi masa dia sih yang jatuhin? Bisa jadi, soalnya tadi tangannya banyak barang. Soalnya dia sambil main HP. Tapi kan ini kita yang nemuin, lagi pula nggak ada nama di uangnya. Kita duduk dulu di situ. Yuk. Kamu ingat gak waktu Bu Tazkia cerita tentang amanah? Katanya orang jujur itu bukan yang gak pernah dapat godaan, tapi yang bisa milih buat benar walaupun bisa salah. Iya sih, tapi gimana kalau uang ini bukan Bu Tazkia yang jatuhin? Kita tanya aja baik-baik. Kalau bukan dia, kita titipin ke Pak RT atau masjid. Daripada kita simpen terus malah jadi nggak berkah. Bu Tazkia, tunggu! Lah, Rizka, Iza, ada apa? Ibu barusan lewat sini tadi. Iya, kenapa? Ada yang ketinggalan? Ini Bu, barusan kami nemu uang di jalan, kayaknya punya Ibu deh. Astaga, iya, uang ibu hilang 50.000. Nih Bu. Terima kasih ya, Nak. Perilaku kalian sangat terpuji. Kita ngobrol dulu. Kalian hari ini udah nunjukin sikap kejujuran dan tanggung jawab. Kalian hebat banget. Kami cuma nggak mau ambil yang bukan hak kami, Bu. Tadinya mau kita ambil Bu, untung ada Rizka yang ngingetin. Jujur itu pilihan Iza, dan hari ini kalian telah melakukan jalan yang benar. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu. Aku seneng deh hari ini kita dapat banyak pelajaran di luar sekolah. Iya, dan kita nggak perlu puzzle baru buat ngerasa hebat. Jujur aja udah bikin hati seneng.
Dunia ini tidak selalu memberi tepuk tangan untuk setiap hal baik yang kita lakukan. Tidak ada sorotan kamera saat kita memilih jujur. Tidak ada panggung saat kita menolak mengambil yang bukan milik kita. Tapi hari itu, Iza dan Rizka membuktikan sesuatu, bahwa karakter bukan dilihat dari apa yang dikatakan, tapi dari apa yang dilakukan saat tak ada yang menyuruh. Mereka tidak mendapatkan hadiah besar, tidak juga diumumkan di depan sekolah, tapi mereka membawa pulang sesuatu yang jauh lebih penting, rasa bangga karena bisa menjaga hati tetap bersih. Dan Ibu Tazkia, gurunya, mungkin tidak akan pernah lupa momen itu, bukan hanya karena uangnya kembali, tapi karena ia melihat bahwa apa yang selama ini diajarkan akhirnya tumbuh di hati murid-muridnya. Di tengah dunia yang kadang rumit, mereka menunjukkan bahwa menjadi jujur masih mungkin, bahwa nilai karakter tidak harus diajarkan lewat ceramah, tapi bisa hidup lewat kejadian sehari-hari. Karena sesungguhnya pendidikan karakter tidak dimulai dari kelas, tapi dari setiap pilihan kecil yang kita buat, di jalan, di rumah, di hati kita sendiri. Baiklah, itulah drama pendek dari kelompok kami. Pesan dan kesannya yaitu jangan pernah mengambil barang atau uang yang bukan hak milik kita. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.